Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas malam B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai dari ujian akhir semester mata kuliah dasar pendidikan. Selaku dosen pengampu yaitu Bapak Dahlan MPD. Aliran pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada aliran klasik dalam pendidikan, yang kedua gerakan baru dalam pendidikan, yang ketiga aliran pokok pendidikan di Indonesia. Aliran pendidikan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam pendidikan disebut aliran-aliran pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Yang kedua ada aliran-aliran klasik dalam pendidikan, yaitu ada satu teori empirisme, kedua teori nativisme, ketiga teori konvergensi, dan yang keempat teori naturalisme. Teori empirisme John Locke. Dari kata empiri yang berarti pengalaman, aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman seorang individu menurut teori tabula rasa, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Aliran nativisme Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860. Dari kata Nazi yang berarti terlahir. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat. Tetapi jika memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama adalah pengajaran alam sekitar, kedua pengajaran pusat perhatian, yang ketiga sekolah kerja, keempat pengajaran proyek. Pembelajaran alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ditanamkan pemahaman apresiasi pemanfaatan lingkungan alami dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik, sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata. Melalui penjelajahan alam yang dilakukan, maka peserta didik akan menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar. Belajar sambil mengerjakan sesuatu dengan serta merta memanfaatkan waktu senggangnya. Pengajaran pusat perhatian atau Centers de Interest ditemukan oleh Ovid de Crowley. Pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Dalam pelajaran ini anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. Yang ketiga, sekolah kerja. Sekolah kerja dikembangkan oleh George Kerschensteiner. Bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut hendaknya juga untuk kepentingan negara. Jadi yang menjadi pusat tujuan pengajaran adalah kerja untuk menatap masa depan. Yang keempat ada pengajaran proyek. Pengajaran proyek dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick, menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Menurut Kilpatrick, dengan tetap duduk di bangku masing-masing, maka pembentukan watak para peserta didik tidak dapat terlaksana. Aliran pokok di Indonesia. Aliran pokok pendidikan di Indonesia. Taman Siswa INS atau Indonesia Netherlands School. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut. Asas merdeka untuk mengatur dirinya sendiri, dan yang kedua, asas kebudayaan atau kebudayaan Indonesia, dan yang ketiga, asas kerakyatan, serta yang keempat, asas kekuatan sendiri atau berdikari.
Taman siswa memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut Pancadharma, yaitu kemanusiaan, cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan, kodrat hidup untuk pemeliharaan dan kemajuan hidup sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. Kebangsaan, tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Dan yang kebudayaan nasional harus tetap dipelihara. Kemerdekaan atau kebebasan, apabila anak tidak diberikan kemerdekaan, maka akan menghambat kemajuannya. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan semboyan kepada pendidiknya, yaitu yang pertama adalah Ingarso Sungtolodo, memberikan teladan kepada peserta didik ketika berada di depan. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Tut Wuri Handayani mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.